Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya mendapatkan pertanyaan dari 3 orang, ya tepatnya 3 komunitas lah. Yang pertama, teman-teman saya yang terlibat dalam kegiatan politik praktis ini. Tadi sebelum subuh sempat mengirim WA, dan kemarin ada teman-teman yang bergerak dalam bidang bisnis, usaha, juga berbincang-bincang dengan saya. Dan ada sebagian teman yang sama-sama menjadi dosen yang berdiskusi dengan saya tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan banyak orang. Saya mencoba untuk mengingat-ingat apa yang pernah saya sampaikan dalam kuliah-kuliah saya, dan saya temukan 2 pembahasan. Yang pertama tentang ihtikar, yang kedua tentang najas. Ihtikar itu artinya penimbunan, yang dulu pernah saya bahas ketika dulu terjadi penimbunan bahan-bahan pokok, bahan-bahan kebutuhan pokok, ketika orang betul-betul membutuhkan bahan kebutuhan pokok itu untuk dibeli, dan kemudian ternyata banyak perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha, dan pedagang-pedagang yang menimbun dengan tujuan untuk menciptakan keadaan pasar di mana pasar itu butuh sesuatu, di mana yang dia butuhkan, yang dibutuhkan oleh pasar itu tidak ada atau kurang dari apa yang dibutuhkan itu, karena permintaannya terlalu besar, penawarannya terlalu kecil. Dalam hukum pasar jelas itu, harga akan naik. Artinya sebagai konsekuensi dari tumbuhnya permintaan yang pesat dan minimnya penawaran, harga akan naik. Dan betul terjadi seperti itu. Dan ini terjadi pada ketika mau hari raya Idul Fitri dulu. Jadi pada saat orang mau beridul fitri, mereka mau membeli barang-barang di pasar, ternyata barang-barang itu langka dan orang harus membeli dengan harga mahal, karena pedagang itu harus membayar mahal, karena para pedagang itu membelinya sudah mahal. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu rego kulaane wis larang, ya lidol kudu larang. Artinya harga belinya itu sudah mahal, harga jualnya harus mahal juga, karena pedagang itu ingin mencari untung. Dan ternyata para pelaku bisnis yang paling utama itu berbuat itu adalah para penimbun, yang utamanya adalah para distributor utama yang berusaha menimbun barang-barang itu, sehingga para distributor yang berada di bawahnya dan para pedagang itu terdampak. Dan dampak yang paling dirasakan adalah pada konsumen, sehingga konsumen itu harus membayar mahal harga barang-barang yang dibutuhkan. Dan itu adalah akibat dari ihtikar. Nah, sekarang ini ada yang juga berbahaya, dan bahkan lebih berbahaya, itu yang disebut dengan najas. Manipulasinya tidak dalam permintaan tetapi dalam penawaran. Jadi sekarang ini seolah-olah terjadi penawaran yang luar biasa pada sesuatu barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tetapi pasar itu seperti bergerak sebegitu rupa untuk mengesankan bahwa barang itu sangat dibutuhkan dan memang layak dibutuhkan. Utamanya adalah barang-barang yang terkait dengan kebutuhan orang-orang yang ingin sehat. Sekarang kan harga obat-obatan dan utamanya suplemen yang digambarkan, ya, dipersepsikan sebagai sesuatu yang harus dibeli karena orang ingin sehat. Mereknya bermacam-macam tuh. Sehingga saya itu pernah mau membeli minyak kayu putih yang standar gitu, yang dulu harganya itu hanya sekitar 30.000, sekarang menjadi 55.000. Dan saya pernah kehabisan kesempatan untuk membeli vitamin-vitamin tertentu di toko obat, karena pada waktu itu hampir tidak ada orang yang menjual.
Jadi pasar memang tidak normal, permintaan banyak, penawaran tidak ada, dan ternyata memang ada ihtikar, ada penimbunan. Dan sekarang ini barang-barang banyak tetapi menjadi lebih mahal karena permintaan segitu rupa banyak, dan orang dikesankan bahwa orang itu harus beli barang-barang itu dengan merek-merek yang bermacam-macam. Bahkan sekarang beberapa perusahaan itu punya merek yang luar biasa, ditawarkan dengan tawaran yang luar biasa. Ada satu minuman suplemen yang ditawarkan dengan harga 40.000 per botol. Padahal harga realnya itu mungkin hanya 10 sampai 15.000. Dan ketika kita mau menjadi agen itu harus membayar 20.000 per botol. Ketika menjual kepada konsumen itu bisa menjual sampai pada harga 35.000, itu dianggap sebagai harga jual yang wajar itu. Nah, sementara di grosir-grosir itu harga umumnya itu 25.000. Nah, tapi ketika saya coba untuk saya lacak sampai pada titik di mana barang-barang itu ada, itu harga sebenarnya harga standarnya itu cuma sekitar 10.000 sampai 15.000. Sehingga saya pernah memborong barang itu untuk saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena mereka sangat membutuhkan barang itu untuk suplemen dalam rangka untuk menjaga kesehatan mereka. Karena dalam masa pandemi ini banyak orang yang cemas, banyak orang yang resah, banyak orang yang gelisah dan panik, dan membeli minuman-minuman, makanan-makanan yang dipersepsikan sebagai makanan dan minuman yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mereka. Ya, saya sendiri tidak terlalu butuh itu, karena yang penting saya makan dan minum dengan wajar, dan saya berdoa mudah-mudahan saya diberi kesehatan Allah dengan makan dan minum dengan sewajarnya. Itu aja. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, memang apa yang saya katakan itu tidak difahami oleh semua orang, sehingga saya dianggap sombong, saya dianggap terlalu berlebihan ketika mengatakan. Bahkan orang-orang terdekat saya pun kadang-kadang memberikan kritik pada saya. Saya itu kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang sedih itu. Kenapa kata-kata saya, tulisan saya dan gagasan saya itu sebegitu rupa tidak dipahami orang, padahal terlalu sederhana untuk dipahami. Hari ini saya mau menulis tentang bagaimana orang itu harus bekerja sama untuk kebaikan, dengan prinsip ta'awun yang saya kutip dari kitab-kitab tafsir yang saya baca dari salah satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah, tepatnya pada ayat 2, di mana pada ayat itu ada kata-kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Ini terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan, bahwa kejujuran dan sikap amanah kita di dalam rumah amanah itu sangat dituntut untuk diri kita, dan itu harus terjadi pada semua orang. Jadi bagaimanapun juga kejujuran dan sikap amanah kita itu sulit untuk kita kerjakan, untuk kita miliki, untuk kita wujudkan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak jujur dan tidak bersikap amanah. Apalagi ketika kita harus berhadapan dengan komunitas-komunitas yang powerful. Bahkan tidak hanya berhadapan dengan komunitas, tapi berhadapan dengan sistem dan budaya yang sangat kuat menekan diri kita untuk bersikap amanah dan jujur. Saya sampai bercerita pada teman-teman saya, wong jujur ki ajur nalika awake dhewe kumpul karo wong-wong sing ora jujur. Nalika kita menika kempal kalian tiang-tiang ingkang boten jujur, aduh repot. Atas yang jujur menika kesandung-sandung ra karuan, kopleset-pleset ra karuan menika ingkang tansah kula aturaken. Nah, ini dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia sering saya sampaikan begini. Menjadi orang jujur itu repotnya bukan main ketika kita berada dalam kualitas orang-orang yang suka berbohong. Nah, dan kebohongan itu sekarang sudah menjadi bagian dari sesuatu yang dicintai banyak orang, sehingga ketika kita berada di lingkaran orang-orang yang suka berbohong, kita tersiok-siok. Termasuk ketika kita bersikap amanah di seputar orang-orang yang bersikap khianat, waduh, kita tersingkir betul. Kita tereliminasi, termasuk di dalam bermuamalah. Nah, sekarang ini ada kegiatan muamalah yang diawali dengan sikap yang disebut dengan najas. Najas itu sebagai sebuah konsep, itu kita pahami sebagai sebuah konsep yang sederhana. Najas itu dalam bahasa muamalah itu adalah tindakan orang ketika orang itu mau beli barang, dia menawar barang yang dia butuhkan itu, padahal dia tidak butuh. Dia hanya butuh untuk memberikan keuntungan pada orang
yang punya barang itu. Jadi ketika seseorang itu menambah harga sebuah barang yang ditawarkan dengan tawaran yang wajar, padahal dia tidak membutuhkan barang itu dan tidak ingin membelinya, itu dia sebenarnya hanya ingin menambah harga barang itu dan berkeinginan selanjutnya untuk menguntungkan pemilik barang itu, karena pemilik barang itu adalah orang-orang yang memang sudah punya kesepakatan dengan dirinya untuk membuat barangnya itu laku di pasar dengan harga yang mahal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau saya belajar bahasa Arab itu ada kata-kata an-najas, itu dalam bahasa Arab itu dimaknai dengan al-itharah. Ya, al-itharah itu adalah menggerakkan, artinya menggerakkan. Jadi kalau orang Arab mengatakan najastu as-saida idza atartuh, aku mengolah hewan buruan apabila aku menggerakkan atau mewujudkannya. Itu artinya saya berusaha menggerakkan hewan itu untuk bisa membuat hewan itu terkejut dan bergerak sehingga saya dengan mudah membidik hewan itu. Nah, dalam pengertian terminologis memang kita bisa melihat di dalam prinsip muamalah, utamanya ketika kita bicara tentang jual beli. An-najas itu adalah bentuk praktek jual beli ketika seseorang yang oleh sekelompok atau seseorang itu ditugaskan untuk pura-pura menawar barang dan mendatangi orang yang sudah berperan atau diperankan sebagai penjual, lalu dia itu menawar barang itu dengan harga yang lebih tinggi atau sangat tinggi, yang luar biasa tingginya, dan semua itu dilakukan dalam rangka untuk mencitrakan bahwa barang itu memang punya nilai tawar yang sangat tinggi. Dan hal itu dilakukan semata-mata dengan tujuan untuk memperdaya orang-orang yang mau membeli, sehingga orang yang mau membeli itu betul-betul mau membeli barang itu dengan harga yang mahal. Sementara dia sendiri sebenarnya tidak punya niat untuk membelinya. Tujuannya hanya satu, semata-mata ingin memperdaya para pembeli dengan tawarannya itu. Dan inilah bentuk penipuan yang terjadi pada ketika jual beli itu sudah dikuasai oleh sebuah sindikat, yang oleh karena itu disebut sebagai praktek jual beli yang terlarang. Dan ini adalah sebuah kolusi antara sejumlah orang yang pada saatnya memang menumbuhkan sesuatu yang merugikan banyak orang. Dan kita kenal dalam bahasa politik, kolusi itu artinya permufakatan jahat yang dilakukan bersama-sama dari sekian banyak orang yang punya tujuan yang sama, yaitu untuk meraup keuntungan kelompok yang memang bekerja sama itu. Nah, ketika saya coba untuk belajar dalam bidang studi ekonomi, terutama dalam bidang bisnis, kolusi itu bisa terjadi pada bidang industri di beberapa perusahaan dengan sejumlah orang atau komunitas yang memang bekerja sama dengan perusahaan itu. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bisa saja satu perusahaan atau beberapa perusahaan itu bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Dan kolusi yang paling sering terjadi dalam jual beli atau dalam dunia bisnis itu adalah pasar oligopoli. Nah, dulu ada monopoli, sekarang ada oligopoli, dan dua-duanya itu sebenarnya sama. Ya, mono itu satu, oligo itu satu dalam kebersamaan. Artinya apa? Ketika orang bicara tentang oligopoli, itu adalah sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama untuk menguasai pasar, di mana keputusan beberapa perusahaan itu betul-betul dilakukan untuk bekerja sama secara signifikan untuk bisa menguasai pasar secara keseluruhan. Di sini muncullah para kartel yang memang kemudian dimunculkan, yang dalam kasus yang bisa terjadi di mana-mana itu mereka sudah menjadi bagian yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, sekarang itu dunia kartel itu luar biasa itu. Kalau dalam bahasa Jawa itu dunia belantik. Jadi calo-calo itu sudah bermain. Bahkan sekarang apa saja barang yang diperjualbelikan itu bisa dimainkan oleh para calo, para belantik, dan kartel-kartel itu bermain dalam dunia bisnis. Dan inilah yang disebut kolusi antar mereka yang kemudian merugikan banyak orang, utama yang paling dirugikan itu adalah konsumen. Dan kolusi itu merupakan sikap dan perbuatan yang tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara terselubung dalam melakukan penawaran atau permintaan, yang pada saatnya barang yang diperjualbelikan itu menjadi sesuatu yang bisa
membuat orang itu akan sulit untuk membeli barang dengan harga wajar. Dan di Indonesia yang paling sering terjadi itu ketika orang ingin mengadakan proyek-proyek dalam rangka untuk menjual barang di masyarakat luas. Ya, bagaimana orang sekarang berjual beli dengan uang suap dari perusahaan untuk seseorang atau kelompok orang tertentu. Bagaimana tender itu dilakukan dengan transaksi-transaksi fiktif. Bagaimana para broker atau perantara itu bermain untuk bisa melakukan tindakan dalam rangka memperlancar jalannya proses bisnis yang terjadi antara orang dengan orang atau perusahaan dengan perusahaan, antara orang dengan perusahaan, antara perusahaan dengan orang-orang tertentu. Dan di sini kemudian bisa merambah kemana-mana. Bahkan orang-orang di kalangan pemerintah pun bisa melakukan hal yang sama, dan ini bisa terjadi pada bisnis dalam skala kecil dan skala besar. Bahkan ada dugaan pemerintah pun bisa dikuasai oleh para kartel, para broker, dan orang-orang yang ada di dunia usaha. Sehingga apa? Ya, mereka itu akan menjadi orang-orang yang mempengaruhi keputusan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan para broker dan perusahaan-perusahaan itu, karena pemerintah juga diuntungkan. Pemerintah dalam arti orang per orang di pemerintahan itu, dan pada saatnya di sini broker itu bermain dengan sangat cantik, dan kemudian mereka itu menguasai jalannya pemerintahan sampai pada keputusan politik pun itu dikuasai oleh para broker itu. Nah, kolusi ini memang berbahaya karena pada saatnya orang bisa bersama-sama melawan hukum. Negara atau penyelenggara negara dalam arti pemerintah itu bisa dirugikan oleh orang-orang yang bersifat kolutif ini, dan pada saatnya mereka akan merugikan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dan berbagai bentuk cara mereka berusaha itu luar biasa dan sulit sekali untuk dicegah. Karena apa? Perjanjian kerjasama mereka itu mereka kerjakan dengan sangat rapi, sehingga seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal mereka itu betul-betul, tapi korporasi dan korporasi besar yang bermain, sehingga orang itu di bagian di komunitas yang sangat kokoh, dan mereka bisa menjadi sebuah lembaga yang bermain dalam rangka untuk melakukan tindakan najas itu. Bagaimana praktek jual beli itu dilakukan oleh seseorang yang ditugaskan untuk menawar barang-barang yang dijual oleh pihak tertentu. Mereka seolah-olah mendatangi penjual lalu menawar barang itu dengan harga yang sangat tinggi, dan itu diharapkan dalam rangka untuk mempengaruhi pembeli agar para pembeli terperdaya, sementara dia sendiri sebenarnya tidak punya niat untuk membelinya. Sehingga tujuannya adalah semata-mata ingin memperdaya agar para pembeli itu mau menawar dengan harga yang sama atau mirip dengan harga yang ditawar oleh mereka. Dan ini adalah bentuk penipuan yang sekarang ini banyak terjadi, sehingga orang itu mau membeli barang-barang itu dengan harga yang sangat tinggi dan menjadi sesuatu yang tidak wajar. Tentu saja praktek seperti pastikan dia akan mendatangkan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan bagi banyak orang. Jadi kalau kita kaji dengan kajian yang lebih dalam, jual beli itu tidak harus dilihat pada barang dan praktiknya saja, tetapi juga bisa dilihat dari pengaruh atau dampak yang bisa terjadi sebagai akibat dari praktek jual beli yang tidak wajar itu. Sehingga kalau kita kaji dengan prinsip teori makosid syariah, maka kita bisa mengatakan bahwa jual beli seperti ini adalah jual beli yang pantas diharamkan. Karena apa? Akan berpeluang menciptakan ketidakbaikan pada masyarakat atau kerugian di masyarakat, sehingga yang terjadi adalah kezaliman oleh orang terhadap orang. Padahal kezaliman itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Dalam bahasa Arab dikatakan la tadlimun wa la tudlamun, jangan kau melakukan kezaliman, tapi jangan biarkan engkau didolimi orang. Artinya apa di sini? Orang tidak boleh melakukan kezaliman dan tidak boleh membiarkan diri. Dalam sebuah hadis dikatakan dalam bahasa yang lebih tegas lagi itu, la doror wala dirar.
Jangan kau bersikap proaktif untuk praktek-praktek tertentu yang bisa menciptakan kemudaratan. Nah, di dalam bahasa muamalah itu sederhana. Ketika kita membiarkan kedoliman pada diri kita dan pada masyarakat, kita sebenarnya telah berbuat secara pasif untuk bisa menciptakan kedoliman. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Itu tindakan yang secara pasif disebut sebagai perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Dalam hukum pidana dikatakan sebagai kejahatan yang bersifat pasif, membiarkan terjadinya kejahatan. Apalagi ketika kita proaktif melakukan kezaliman. Jadi kalau kita itu melakukan tindakan najas, itu tidak boleh, maka membiarkan terjadinya praktek najas itu juga tidak boleh. Nah, sehingga pemerintah yang tahu bahwa ada praktek najas di dalam dunia bisnis di masyarakat, punya tanggung jawab untuk menghentikan praktek najas itu, jangan malah ikut-ikutan dan mengambil keuntungan dari praktek najas itu. Para ulama yang melihat ada praktek najas itu harus ngomong minimal untuk mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Partisan karena apa? Mereka menikmati. Kalau itu terjadi pada para ulama yang seharusnya punya tanggung jawab untuk mengingatkan bahwa tindakan itu merupakan tindakan yang disebut sebagai kemungkaran, ya itu repot lagi. Nah, saya sebagai seorang mubalik yang ada di kampung, ya kalau dalam bahasanya Pak Aldo itu mubalik ecek-ecek, itu sering mengatakan itu salah. Tapi suara saya itu tidak akan didengar orang. Dan yang paling yang mendengar ya orang kampung saja, belum tentu mereka akan melakukan sesuatu. Karena apa? Saya bukan orang kuat. Sehingga ketika saya mengajar, saya mengatakan bahwa an-najas itu, tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan, ya itu hanya menjadi wacana bagi para mahasiswa saya, termasuk wacana yang berkembang di pengajian saya. Tetapi praktek kehidupan najas itu terjadi di mana-mana. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bentuk praktek najas itu dulunya itu sangat sederhana. Sekali lagi, ketika ada orang yang diperankan untuk menawar barang, mendatangi penjual yang sebenarnya mereka yang menjual itu adalah teman-temannya, lalu seolah-olah menawar barang itu dengan harga yang lebih tinggi, lebih dari harga yang wajar, maka hal itu bisa dilakukan. Sementara dia sendiri tidak punya niat untuk membeli. Namun tujuan yang jelas pada dirinya, ya itu semata-mata ingin memperdaya si pembeli atau calon pembeli dengan tawaran itu. Dan ini saya katakan sebagai sebuah penipuan yang harus tidak terjadi di masyarakat. Harus dihapus, harus dieliminasi. Sehingga para ulama itu mengatakan bahwa siapapun orang yang melakukan, atau ketika orang itu melihat ada orang yang melakukan praktik najas, maka orang itu harus punya kepedulian untuk mencegahnya. Jadi kalau ada tindakan najas, itu harus mencegah, apalagi jangan sampai orang itu melakukan tindakan najas untuk mencari keuntungan. Jadilah orang yang bersikap jujur dan amanah ketika berjual beli, sehingga ketika kita menjadi penjual, jadilah penjual yang jujur untuk memberikan keuntungan kepada pembeli, dan ketika kita menjadi pembeli, jadilah pembeli yang jujur dan amanah untuk bisa menguntungkan penjual. Nah, ketika kita menjadi distributor, jangan bertindak sebagai broker yang akan mencari keuntungan dari kedua pihak dengan cara yang tidak benar. Kita boleh menjadi broker untuk memberikan
itu tanya pada saya tentang rumah atau pekarangan yang dijual belikan. Nah, kebetulan saya itu kan sering beri pengajian di kampung lain. Saya cuma ngomong di kampung ini, di kampung X itu ada orang yang pernah cerita mau menjual rumah dan tanahnya. Di mana? Di sana. Sudah seperti itu. Ya. Dan orang itu pernah ngomong sama saya, kalau nanti ada orang yang mau beli tanah dan pekarangan, tolong ditawarkan Om Udin. Insya Allah saya bilang. Tapi saya tidak punya niat untuk menjadi calo atau broker atau simsar. Nah, ternyata orang itu membeli tanah dan rumah itu. Nah, karena dia merasa setelah saya bantu, mereka datang kepada saya untuk memberikan fee. Dan ternyata orang yang menjual tanah itu juga memberi fee, tapi kecil sekali waktu itu. Dan saya tidak pernah meminta. Itu ucapan terima kasih saja itu. Nah, itu ketika saya tanyakan pada guru saya, nah, halal itu. Karena Anda tidak mematok keuntungan apapun, karena orang itu ingin mengucapkan terima kasih, maka orang itu memberikan fee kepada diri Anda. Maka permintaan fee dari seorang calo yang kemudian dikemas dengan kemasan tertentu dan direncanakan itu bisa merugikan kedua belah pihak ketika berjual beli. Maka peran broker itu berbahaya kalau mereka punya niat menjadi broker dalam rangka mencari dengan cara menzalimi para pembeli dan para penjual. Dalam proses jual beli, bisa saja sebuah perusahaan itu harus seseorang yang tidak mulia sisi Allah, karena akhlak yang dibangun itu akhlak untuk membuat orang itu bergantung pada dirinya, dan pada saatnya mereka bisa memainkan harga seenaknya sendiri. Mestinya kalau kita ingin berperan sebagai broker, jadilah orang yang ingin membantu para penjual dan para pembeli itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika mereka itu merasa terbantu, mereka dengan sendirinya akan memberikan fee kepada kita dengan harga yang wajar, dengan fee yang wajar, dan orang dengan ikhlas memberinya tanpa kita paksa. Nah, sehingga sekarang ini mestinya dibangun sebuah tarif kewajaran lah, misalnya jual beli tanah. Berapa yang wajar diberikan oleh penjual tanah di tanah kepada brokernya? Misalnya 2,5% dari harga jual. Maka dia akan mendapatkan 2,5% dari penjual tanah dan 2,5% dari pembeli tanah, sehingga dia mendapatkan 5% dengan ikhlas. Karena apa? Orang sama-sama tahu. Sehingga di sini tidak ada praktek najas. Karena apa? Broker murni bermain sebagai broker dan diketahui sebagai broker. Nah, sekarang banyak broker yang berperan dalam praktek najas itu karena mereka memang diperankan oleh para penjual untuk ini saya mau jual 5 juta. Terlalu murah ini. Udah, kalau cuma 5 juta nanti saya bayar. Wah. Kemudian didengar oleh banyak orang. Ada tanah 5 juta, ada di mana? Di sana. Itu murah sekali, Pak. Cuma saya belum punya uang cash ini. Tapi kalau betul-betul 5 juta yang saya carikan, Pak. Wah, para pembeli pun kemudian tertarik. Wah, kalau 5 juta murah ya? Murah, Pak. Itu murah, di tempat itu 5 juta murah. Saya punya uang cash ini tuh. Sudah dibeli aja, Pak, sebelum dibeli orang. Nah, ternyata yang menjadi broker tidak hanya satu, banyak orang yang pengaruh. Iya, Pak, kalau saya punya sudah saya beli, Pak, cuma saya belum punya uang cash pada hari ini. Akhirnya apa? Calon pembeli itu membeli dengan harga 5 juta, padahal harga umumnya adalah 4 juta. Sehingga ada selisih 1 juta. Nah, 1 juta itu yang kemudian dimainkan untuk bisa memberi keuntungan pada para broker yang berperan dalam jual beli najas itu. Nah, inilah yang kemudian terjadi dimanapun. Sekarang itu bisa terjadi tidak hanya dalam jual beli tanah, bahkan sekarang ini jual beli obat dan suplemen pun bisa dimainkan dengan proses najas seperti ini, di mana orang itu berperan
sebagai orang yang seolah-olah ingin membeli barang itu dengan harga yang mahal, dan pada saatnya orang tertarik, para calon pembeli tertarik untuk membeli dengan harga yang seperti itu. Seolah-olah memang terjadi proses di mana permintaan itu besar untuk membeli, ingin membeli dengan harga seperti yang dikatakan oleh para calon pembeli itu. Padahal mereka adalah orang-orang yang sebenarnya menjadi pemain-pemain yang dimainkan oleh para penjual atau produsen untuk seolah-olah ingin membeli barang itu, tetapi sesungguhnya tidak akan membeli. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi pasar sehingga para pembeli atau calon pembeli itu terpengaruh untuk membeli barang itu dengan harga yang mahal. Sekali lagi, ini juga terkait nanti dalam dunia bisnis ketika ada praktek penimbunan itu, ihtikar namanya. Ihtikar itu bisa dimainkan oleh banyak orang, dan dengan praktek ihtikar itu yang kemudian membuat kelompok komunitas tertentu sehingga menjadi sindikat jual beli, sindikat bisnis yang pada saatnya akan bisa memberikan kerugian, memberikan dampak kerugian pada konsumen. Itu adalah tindakan yang semestinya tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Jangan sampai orang Islam punya tindakan seperti itu. Ini penipuan, dan penipuan bukanlah akhlak Islam. Orang Islam tidak boleh menipu, bersikap jujurlah dan bersikap amanah. Berdosa besar ketika kita melakukan tindakan najas ini, dan pada saatnya apa yang kita peroleh itu tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat karena tidak berkah. Hindari praktek najas itu dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga praktek jual beli dan kegiatan bisnis kita, termasuk kegiatan muamalah kita dalam apapun, itu menjadi praktek yang bersih dari tindakan koruptif. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi sesuatu yang menginspirasi banyak orang untuk berbicara dalam masa yang lain, karena saya hari ini ingin menulis tentang bagaimana kita bekerja sama dengan baik sehingga ada kolusi bersih namanya. Bagaimana kolusi tidak boleh dilakukan karena ada larangan di dalam Al-Quran. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan melakukan kerjasama